Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Tamimah dari Akuntansi Syariah kelas 2D dengan NIM 1952211153. Saya akan menceritakan biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijriah dilahirkan dari keluarga pedagang. Ayahnya bernama Sabit, pedagang sutra yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kakek Abu Hanifah bernama Zuhdi adalah tawanan perang Muslim yang menaklukkan Irak. Setelah dibebaskan, Zuhdi mendapat hidayah dan masuk Islam. Semasa hidupnya, Zuhdi berhubungan baik dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad yang menetap atau tinggal di Kufah. Hubungan ini kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sabit. Bahkan dikisahkan Ali bin Abi Thalib mendoakan keturunan Sabit agar selalu diberkahi oleh Allah. Tidak lama kemudian Abu Hanifah lahir. Dia tumbuh seperti halnya anak kecil pada umumnya. Sejak kecil dia sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalannya agar tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali berkat hafalannya. Abu Hanifah awalnya tidak terlalu serius untuk belajar agama. Belajar agama hanyalah untuk sambilan, bukan tujuan utama. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdagang. Maklum, beliau memang keturunan pedagang. Keseriusannya belajar agama timbul saat setelah bertemu dengan Al-Sya'bi, seorang ulama besar pada saat itu. Al-Sya'bi menyarankan agar Abu Hanifah memperdalam ilmu agama dan mengikuti halaqah para ulama. Kamu wajib memperdalam ilmu agama dan menghadiri halaqah para ulama, sebab karena kamu cerdas dan memiliki potensi yang tinggi, tutur Al-Sya'bi. Nasihat ini sangat berbekas dalam hati Abu Hanifah. Dia menunjuk seseorang untuk mengurusi dagangannya. Sesekali dia mengontrol dan memastikan agar usahanya lancar. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk belajar dan menghadiri halaqah para ulama. Salah satu halaqah yang sering dihadiri oleh Abu Hanifah adalah halaqah Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau adalah guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Abu Hanifah. Dia belajar selama 18 tahun kepada Hamad. Andaikan beliau tidak wafat 120 Hijriah, tentu Abu Hanifah akan terus belajar kepada Hamad bin Abu Sulaiman. Setelah Hamad bin Abu Sulaiman meninggal, Abu Hanifah diminta untuk mengisi halaqah keagamaan di Kufah. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang pergulatan intelektual Abu Hanifah. Abu Hanifah pada mulanya memperdalam ilmu kalam. Beliau juga turut serta meramaikan perdebatan teologis pada waktu itu.
kitab Fiqhul Akbar menjadi bukti kepiawaian Abu Hanifah dalam ilmu kalam. Hingga akhirnya Abu Hanifah menyadari bahwa ilmu kalam tidak bermanfaat dan tidak berdampak pada generasi berikutnya. Dalam pandangan beliau, ilmu fikih adalah ilmu yang paling bermanfaat dan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Sejak itu, Abu Hanifah mulai memperdalam ilmu fikih dan belajar langsung kepada ulama yang ahli di bidang ilmu fikih di Irak. Abu Hanifah termasuk ulama yang terbuka. Dia mau belajar dengan siapapun. Sejarah menunjukkan dia pernah belajar dengan tokoh Mu'tazilah dan Syiah. Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Sekalipun Abu Hanifah pernah belajar dengan pembesar Syiah, Abu Hanifah tidak pernah mencaci maki dan menjelekkan sahabat Nabi Muhammad. Keterbukaan Abu Hanifah terhadap berbagai macam aliran ini tidak lepas dari pengaruh kehidupan sosial keagamaan yang mengitari hidupnya. Karena sudah terbiasa dengan hidup dengan kelompok yang berbeda, Abu Hanifah selalu berpesan kepada muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur kata mereka saat bertemu dengan masyarakat, terutama dengan orang berilmu. Pesan ini disampaikan agar masyarakat bisa dekat dan tidak resah dengan pendapat yang disampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang biografi Imam Abu Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.